Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan tema pemindahan pola saku dalam dari pecah pola Roxuai yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat bersama di sini, pola dari saku ini menempel dengan pola dari Roxuai. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan pola dari saku tersebut? Nah, caranya yaitu dengan memindahkan pola tersebut di kertas lain. Kalau di sini untuk skala 1:4 kita bisa menggunakan kertas Dorsleek, tapi nanti kalau kita sudah membuat pola dengan ukuran asli, kita bisa memindahkan pola ini dengan menggunakan bantuan dari kertas karbon. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memindahkan pola saku tersebut di kertas Dorsleek agar nanti terlihat pola dari saku dalam ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Pemindahan pola saku ke kertas Dorsleek ini bertujuan untuk memberi gambaran saja ke kamu bagaimana bentuk dari pola saku ketika sudah disalin ke kertas lain, dan juga untuk keperluan pencatatan pola di buku catatan kamu. Jadi tidak harus untuk dilakukan. Kalau kamu mau skip proses ini, bisa saja langsung saja ke pembuatan pola asli dan pemotongan kain serta tutorial penjahitannya. Ini hanya untuk keperluan pencatatan pecah pola di buku catatan kamu. Nah, seperti biasa ya, di sini kertas merah kita gunakan untuk pola bagian depan. Di sini kita sudah cetak pola saku bagian depan. Berikutnya kita akan cetak pola saku bagian belakang dengan menggunakan kertas biru. Pola yang akan kita cetak yaitu sama saja. Jadi di sini untuk saku dalam, bentuk pola antara pola saku depan dan pola saku belakang itu sama persis. Jadi langsung saja cetak, prosesnya sama saja seperti pada saat kita mencetak pola saku ini di kertas merah. Selanjutnya, kalau sudah selesai dicetak, maka proses berikutnya adalah kita akan potong pola ini. Lalu aku akan tunjukkan ke kamu option atau pilihan yang bisa kamu pilih untuk pembuatan pola saku dalam ini. Nah, pilihan yang pertama, seperti yang sama-sama kita tahu di sini, bentuk pola dari pola saku depan dan juga pola dari saku belakang itu benar-benar persis atau sama, plek. Nah, di sini kamu tidak harus membuat dua pola saku khusus untuk saku dalam saja. Kamu bisa saja membuat satu pola saja, kemudian nanti pada garis yang lurus ini tanda polanya kita ganti dengan tanda pola garis lipatan atau titik garis. Jadi nanti ketika memotong di kain, garis ini akan kita potong di garis lipatan kain. Sehingga nanti kita dengan memotong satu kali, itu sama saja kita sudah memotong dua kali pola saku ini. Nanti aku akan ilustrasikan di akhir video ini supaya apa yang aku jelaskan ini lebih masuk akal. Atau pilihan yang kedua, setelah pola sudah selesai digunting, kita pertemukan garis lurus yang ada di pola saku ini. Seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, kita bisa pertemukan garis lurus ini, lalu kita lem polanya. Nah, ini sudah menjadi pola saku dari saku depan dan saku belakang yang sudah dijadikan satu. Jadi nanti di tengah-tengah itu tidak perlu lagi ada jahitan, karena sekarang kita sudah menyatukan polanya. Jadi nanti kita hanya perlu untuk melipat kain saja sebagai kantung dari saku dalam ini. Mungkin agak sedikit bingung ya, tapi nanti kalau sudah praktek menjahit, kamu akan lebih mudah untuk memahami apa yang aku maksudkan di sini. Jadi ikuti saja tutorialnya sampai nanti ke proses tutorial menjahitnya, agar bisa dicerna dengan lebih mudah. Nah, jadi gambaran dari pola saku depan dan pola saku belakang itu kira-kira seperti ini nanti di kain ketika kita akan menjahit saku ini ke Roxuai yang akan kita buat. Nah, ini nanti kita akan tempel ke buku catatan kita sebagai bagian dari rangkaian proses pecah pola Roxuai. Nah, ini adalah contoh dari catatan yang akan kamu buat nanti di buku catatan kamu. Jika kamu membuat pecah pola Roxuai ini dengan ukuran skala 1:4 di buku catatan, nanti pola yang akan kamu hasilkan itu seukuran ini. Tadi yang aku gunakan untuk menjelaskan ke kamu itu skala 1:2. Nah, itu hanya untuk memudahkan kita saja untuk memperjelas video di kamera saja. Tapi kalau kamu menggunakan skala 1:2 di buku catatan, itu nanti polanya akan terlalu besar. Jadi cukup menggunakan skala 1:4 saja. Nanti setelah itu kita akan cetak di kertas Dorsleek merah dan biru. Kita akan cetak pola rok bagian depan dan juga pola rok bagian belakang. Jangan lupa juga untuk mencetak pola ban pinggang serta pola dari saku dalam. Kemudian cetak masing-masing dari bagian pola tersebut itu masing-masing 2 kali. Karena satu nanti kita akan letakkan di buku catatan kita, dan yang satunya lagi akan kita gunakan untuk keperluan pembuatan rancangan bahan.
yang akan kita bahas secara lengkap di video selanjutnya. Nah, sekarang mari kita tempel terlebih dahulu salah satu dari pola yang sudah kita cetak dengan menggunakan kertas doorselect ini di buku catatan kita. Sekali lagi aku tekankan di sini, ini hanya untuk kamu yang ingin membuat catatan dari proses pecah pola saja. Jadi kalau kamu ingin men-skip proses ini juga tidak apa-apa. Langsung ke tutorial menjahitnya saja. Tapi daripada nanti setiap kali kamu ingin membuat sebuah model rok, daripada harus menonton video dari awal lagi, kan mending membuka catatan yang kamu miliki saja. Mungkin itu akan lebih cepat. Tapi ya terserah kamu saja. Kamu mau buat buku catatan sendiri atau kamu hanya ingin mengikuti video tutorial yang ada di kursus ini, itu terserah kamu saja ya. Bagaimana nyamannya kamu saja dalam proses belajar ini. Nah, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu salah satu dari cetakan pola ini. Kita akan menggunakan masing-masing satu cetakan saja dari bagian pola ini. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, di sini ada space atau ada tempat yang kosong untuk penempelan pola-pola ini. Nah, kalau memang cukup, sebaiknya tempel pola-pola tersebut dekat dengan gambar dari pecah pola yang kamu buat sebelumnya. Kalau memang tidak cukup, ya bisa ke lembar berikutnya. Usahakan penempelan pola ini berurutan atau runtun setelah lembaran dari pecah pola yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi urut gitu, biar nanti kamu dalam belajar itu tidak bingung. Nah, langsung saja sekarang kita rekatkan pola yang sudah kita cetak di kertas doorselect ini ke buku catatan kita. Usahakan buat catatan kamu serapi mungkin agar nanti ketika kamu membuka kembali buku catatan kamu tidak pusing melihatnya dan kamu bisa lebih semangat dalam membuat polanya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke proses pengeleman pola ini ke buku catatan kita. Jadi proses pengelemannya seperti ini. Lanjut kita akan bahas mengenai pembuatan rancangan bahan yang akan kita perlukan nanti untuk keperluan pemotongan bahan. Kita akan bahas secara detail cara untuk pembuatan rancangan bahan ini untuk project rok suai yang akan kita buat di video berikutnya. Aku tunggu kamu di video selanjutnya.